Halo, halo, halo. Selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 11 April 2020, hari Sabtu. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat rangkuman dari isi video ini di deskripsi di bawah video. Oke, kita langsung masuk pada bacaan pertama. Ya, dan kita ambil satu kartu, kita acak terlebih dahulu, kemudian kita ambil yang di tengah. Dan kartu yang keluar, Arise. Wow, Arise. Muncul ke atas, Arise. Wings of hope languish from lack of use. When wings dissipate and weaken, life begins to lose its value. Ketika kita kehilangan harapan, maka kehidupan itu rasanya tidak berharga. Ya, jadi ini adalah pertama digambarkan posisi gelapnya. Every cell in your body is created to rise to challenges. Sebenarnya coba kau pikir-pikirkan lagi bahwa setiap sel di dalam tubuh kita itu hidup dan memperjuangkan diri kita. Dan setiap sel di dalam tubuh kita yang sangat kecil masing-masing itu sebenarnya selalu mampu untuk melawan tantangan yang dihadapi, untuk setiap sel itu mengambil peran dan fungsinya untuk menjaga tubuh ini tetap hidup, karena kitohnya, karena fitrahnya dari manusia yang terdiri dari sel itu adalah mempertahankan hidup. Your life is meant to confront everything that holds you captive. Dan bahwa manusia itu dilahirkan sebenarnya memang tujuannya adalah untuk menghadapi semua yang menjadi pelajaran. Pelajarannya adalah yang membuatmu merasa terperangkap, captive. Don't sit at the bottom of the well. Jangan duduk di bawah di dasar sumur, not caring about salvation. Dan tidak peduli bahwa kamu tuh bisa keluar dari tempat yang sangat jauh di bawah dan gelap itu. Listen to the voice within calling to you. Dengarkan suara yang ada di dalam hatimu yang sebenarnya memanggilmu. Reach for eminence beyond your own maturity. Carilah sesuatu yang bisa membantumu, yang pada saat ini kamu belum bisa mampu, tetapi kelak pada saatnya nanti kamu akan bisa, karena akan mencapai maturity. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kartu ini mengingatkan buat teman-teman yang merasa berada seperti di dasar sumur. Terbayang kalau kita berada di sumur, ya, itu kita butuh tali untuk naik ke atas, dan kadang-kadang tali itu tidak ada di situ. Dan ketika kita menemukan bahwa tidak ada tali dan kita ingin keluar, beberapa kali kita mencoba naik dan tidak bisa, lama-lama kita kehilangan harapan. Dan ketika kita kehilangan harapan, maka sebenarnya nilai dari kehidupan itu sendiri menjadi turun, hilang, menghilang. Kita seperti tidak punya harapan bisa keluar dari tempat yang paling dasar ini. Tetapi sebenarnya teman-teman diingatkan bahwa tubuh kita, bahkan setiap sel, jangankan soul kita, sel di dalam tubuh kita yang kecil itu sebenarnya diciptakan untuk mampu melawan semua tantangan tersebut. Dan ini termasuk pelajaran yang diberikan kita ketika masih hidup. Untuk apa? Bukan untuk menangis duduk di bawah di sini dan tidak berpikir tentang mencari cahaya naik ke atas, tetapi untuk berjuang dan melihat pertanda bagaimana kita bisa naik ke atas. Dan sebenarnya bantuan itu ada kalau kita mencari. Itu yang bisa saya lihat dari gambar ini. Kita teruskan dengan 3 kartu. Oke, kita lihat ada tokoh lelaki yang di tengah itu sepertinya adalah kita.
Sepertinya ini sudah pernah muncul di hari Senin, kalau tidak Senin atau Selasa ya. Melihat kita menginginkan sesuatu yang punya potensi untuk terus berkembang dan menjadi berharga. Dan saya ingat kartunya adalah yang sebelah kanan adalah gambar anak. Sekarang dengan posisi yang sama, sebelah kiri bangau, tengah adalah laki-laki, tapi yang di kanan bukan anak, tetapi rumah. Jadi kalau saya melihat, barangkali hari ini kita menginginkan agar situasi yang pada saat ini kurang kondusif di sekitar tempat tinggal kita atau di suasana tempat tinggal kita, pada saatnya nanti bisa berubah menjadi tempat yang lebih homey, lebih nyaman untuk ditinggali. Saya lanjut bacaannya dengan Healing with the Angels Oracle Cards dengan sebaran soulmate seperti ini, 4 kartu, dan saya tambah dengan advice cardnya dibuka. 4 kartunya jumping dan advice-nya disiapkan dari aplikasi ini. Kita mulai dari kartu yang pertama. Ini adalah soulmate spread ya. Kartu pertama adalah playfulness. Ini adalah main purpose of the relationship. Jadi kalau kita punya hubungan, maka tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Tidak lebih, tidak kurang. Kebahagiaan adalah poinnya. Syukur-syukur kebahagiaan ditambah keberlimpahan lain dan tugas-tugas lain yang mungkin membuat kita menjadi sedikit terbebani, tetapi kita punya peran lebih di dunia, tetapi tetap kita memegang core atau batang tubuh dari why gitu ya, kenapa kita punya hubungan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita punya hubungan tetapi tidak membuat kita bahagia, maka sebenarnya hubungan itu sudah kehilangan makna utamanya mengapa kita punya hubungan dengan orang tersebut. Apa yang kita pertahankan dari hubungan yang tidak membuat kita bahagia. Dan kalau kita kembalikan tadi ke gambar pertama tentang ini, arise, ya, barangkali kita berpikir mungkin hubungan kita membuat kita merasa seperti ini. Dan mungkin kita juga merasa bahwa di rumah itu tidak terlampau nyaman, sehingga kita berpikir ke depannya, apakah memang hubungan ini bisa memberi kita perasaan aman untuk diri kita sendiri, feeling homey. Oke, jadi kartu pertamanya mengingatkan bahwa tujuan utama dari hubungan adalah mencapai kebahagiaan. Block in this relationship ini adalah dreams. Kita punya harapan yang besar, harapannya tidak tercapai. Angels guidance-nya adalah forgiveness, ya. Forgiveness, let go of anger and resentment and feel yourself healed. You don't need to forgive the action, just the person, so that you can be at peace, ya. Jadi tidak perlu memaafkan actionnya. Kalau kamu pernah merasa disakiti, harapanmu itu mungkin muncul dari janjinya dia dan janjinya tidak ditepati. Kamu boleh marah dan cobalah untuk memaafkan tindakannya. No, you don't need to forgive the action. Jadi tidak perlu memaafkan situasi bahwa dia menjanjikan sesuatu dan kamu ternyata merasa dibohongi. Tetapi kamu perlu memaafkan orangnya hanya supaya kamu mendapatkan ketenangan. Ya udahlah, memang kamu pernah punya harapan, dia memberikan harapan, saya juga punya andil karena saya juga menumbuhkan harapan tersebut. Ya, harapan ini gambar burung bangaunya. Tapi ya sudah, kalau memang tidak bisa diwujudkan, berarti dia hanya ngomong sesuatu yang hanya ucapan, bukan kenyataan, tidak bisa dimaterialisasi. Ya sudah, ya, aku maafin orangnya, tapi aku belajar dari situ bahwa omongannya dia tidak bisa dipercaya. Probable outcome-nya based on the current circumstances adalah spiritual growth.
You are going through a time of rapid spiritual growth. Enjoy the process. Jadi barangkali ada gunanya juga ya, tanda petik ya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang kita anggap musibah tuh kan kayaknya sedih banget, tetapi banyak hal yang sifatnya spiritual itu hanya bisa tumbuh karena ada masalah tersebut. Dan kita sebenarnya lahir ke sini kan bukan untuk semata-mata senang-senang aja, karena ada fungsi spiritual yang harus ditumbuhkan, dan kadang-kadang kita perlu tanda petik, diberikan masalah tersebut supaya kita sadar, supaya kita awaken, bangun, dan mengejar apa tugas pertumbuhan spiritual yang harus kita lewati selama hidup kita sebagai misi utama dari hidup kita. Dan kita lihat advice tambahannya adalah signs, pertanda, pay careful attention to the messages the angels give you now. You have asked for a sign and they deliver it. Notice the trust and these signs. Oke, kita lanjut bacaannya. Pada saat ini bulan berada di Sagittarius, dan Sagittarius energinya adalah kita menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini, dan itu sifatnya spiritual. Jadi energi spiritualitas kita peroleh hari ini dari bulan yang berada di Sagittarius. Dan memang yang dihadapi oleh bulan ini oposisinya adalah Venus di Gemini. Berarti kita berhadapan dengan ucapan sehari-hari yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai ucapan seorang yang percaya kepada penciptanya. Itu. Jadi seperti skepticism ya, tidak percaya atau pesimistik seperti itu. Jadi hari ini barangkali justru kita harus berpikir bahwa semua yang ada di hadapan kita itu bukan sesuatu untuk menghukum kita. That is not the truth. Yang ada adalah untuk kita bisa melampaui masalah itu, dan kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada pencipta kita. Dan itulah sebenarnya yang ingin disampaikan ketika kita berada di dasar sumur. Itu sepertinya kita tidak punya kedekatan dengan pencipta kita, dan masalah dengan memahami kita berada di kegelapan dan di dasar sumur, kita mengerti bahwa kita menginginkan berada di tempat yang lebih terang dan punya kedekatan dengan pencipta kita, dalam arti kita mampu berkomunikasi langsung, kita merasa dekat, bisa langsung mengucapkan doa, kemudian keluh kesah, memohonkan sesuatu, itu seperti tidak pernah jauh dari diri kita. Hal seperti itu. Dan kalau kita di sini punya trine dengan Chiron dan Lilith ya, gambar di sini menunjukkan memang pada saat ini peristiwa masa lalu itu barangkali memang muncul lagi, membuat kita merasa kembali ke situasi di mana kita merasa berada di bawah, di dasar sumur. Tapi itu tidak harus bahwa kenyataannya kita masih di situ. Kita ambil untuk tarotnya yang 4 kartu. Oke, ini yang kita peroleh. Kita lihat di belakangnya. Secretive, withdrawn, ignoring, intuition, gossip. Iya, ini seperti bulan yang oposisi dengan Venus di Gemini. Kita ngomongnya ngaco gitu. Sebenarnya ngaco aja. Jadi semua serba kayaknya pesimis. Semuanya adalah isinya tentang omelan. Seperti kita tuh tidak menjadi bagian dari semesta ini. Challenge-nya adalah practical, cautious, student,
new job project. Jadi kayak kita nggak ngerti apa-apa. Dan advice-nya kita menyadari kita adalah bagian dari lingkup yang besar, dan outcome-nya adalah barangkali memang kita menjadi saat ini memang belum mampu belajar dari situasi yang ada. Oke, kita lihat sarannya aja, karena kita kayaknya hari ini energinya memang sangat challenging ya, membuat kita vibration-nya jatuh ke bawah, termasuk dari kartu pertama kita merasa berada di dasar sumur. Seberapapun saya mengupayakan untuk membahas bahwa ini bukan masalah, ini adalah bukan sesuatu yang menghukum kita, ini adalah pelajaran, ini adalah cobaan, adalah sebagai sesuatu membuat kita lebih dewasa. Kayaknya hari ini kita belum ingin berpikir sejauh itu, seberapapun sebenarnya kita paham, jauh di dalam lubuk hati kita tahu itu sebagai bagian dari universe, bahwa kita tidak pernah sendiri, tetapi kita nggak bisa tahan untuk berpikir seperti orang yang vibrationnya rendah. Rasanya pengen marah aja, rasanya pengen menyalahkan orang, rasanya tidak pernah diperhatikan, rasanya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, rasanya apapun yang dijanjikan siapapun semua adalah bullshit, semuanya bohong, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Kita lihat hari ini message from the spirit, apa yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini. Dan memang ini tampaknya bukan hari yang mudah. Jadi ya kita terima aja bahwa situasinya memang seperti ini. Dan paling tidak kita ingat guys, yang terakhir buat kita adalah death is not the end of you, only the end of your physical body. You go on forever. Ya, ini kembali lagi pesannya adalah kita adalah makhluk spiritual dan kita selalu berevolusi, dan dalam kehidupan ini kita mungkin diberi cerita yang tidak sepenuhnya menyenangkan, dan pada saatnya nanti ya ada masalah, dan bahkan di sini bercerita tentang death. I don't know why. Saya terima aja bahwa informasi ini disampaikan, dan kalau informasi ini keluar berarti memang ini yang ingin diceritakan kepada teman-teman, bahwa semuanya adalah siklus kehidupan, tidak hanya kehidupan ketika kita bernapas, tapi kehidupan yang lebih tinggi daripada itu, dan fisik itu bisa hilang, tetapi jiwa kita go on forever, akan ada selama-lamanya. Dalam banget hari ini, saya tidak tahu kenapa saya tidak akan membuat video yang lain, tetapi ini sepertinya memang energi yang begitu spiritual, sangat mendalam, seperti memberi dikotomi, polaritas antara yang vibration paling rendah, marah-marah, tidak bersyukur, kemudian dipastikan bahwa hey, bahwa ini hanya bagian dari perjalanan jiwa kita yang akan terus berevolusi. Itu juga dua pesan itu seperti keluar hari ini. Oke, Wenita Indah Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.